Bulan Ramadan selalu jadi momen spesial untuk Sule Sutisna alias Sule. Saking spesialnya, meski sibuk menjalani syuting acara Ramadan, Sule sempatkan waktu untuk berbuka puasa bersama keluarganya. Yang menarik, jika biasanya Sule kesulitan mengumpulkan anak-anaknya yang punya jadwal super padat, kali ini suasana terasa berbeda. Ia berhasil mengajak anak, menantu hingga cucunya, Selina, untuk berkumpul dan berbuka puasa bersama secara lengkap. Nah, hari ini kita mau kemana? Kita hari ini mau ke tempat, sesuatu tempat dan kita mau buka bersama keluarga. Kebahagiaan Sule pun makin sempurna lantaran anak bungsunya Azam ikut hadir di sana. Meski Azam sendiri tanpa Natalie Holscher, namun co-parenting Sule dan Natalie dianggap berhasil karena Azam bahagia baik saat bersama Natalie ataupun Sule. Sule juga happy melihat anak dan menantunya kompak dan saling sayang. Kebersamaan keluarga di Ramadan tahun ini benar-benar jadi obat hati Sule dan rasa sepi tanpa pasangan. Halo guys, sekarang Ajam dan Bagi sama Ayah dan Aa Tete. Sampai jumpa di sana ya guys. Ayo, mam, puasa nggak? Puasa nggak? Lagi puasa nggak? Puasa enggak. Cukup. Aduh. Ayo kita bentar. Kamu emang udah makan? Udah? Kapan? Tadi. Berarti puasa ayakan. Sayangnya, Azam tak bisa berlama-lama di sana karena kondisi kesehatannya yang kurang baik. Azam juga masih belum bisa kuat berpuasa seperti kakak-kakaknya. Sakit lah, batuk lagi. Baik. Ya, makasih ya. Ya. Kirain nggak sakit. Udah istirahat aja di rumah, ya. Jangan terlalu diinin puasanya katanya gitu. Kalau misalnya dia mau mau makan ya udah kasih makan, jangan terlalu dipaksa banget gitu. Jadi Ajam tuh gitu, keramaian atau apa. Kadang kalau misalkan udah lama gak ketemu, dia tuh ketemu awal tuh nangis dulu tuh. Gue sering kan upload itu kan. Nah habis itu udah main happy gitu. Ya Rabbi balighna. Momen bulan Ramadan nampaknya selalu jadi waktu paling sibuk bagi pasangan selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Betapa tidak, usai gelar buka puasa bersama keluarga Gen Halilintar dan The Hermansyah, kali ini Atta dan Aurel kembali melanjutkan agenda silaturahmi dengan menyambangi rumah The Lemos Family. Di kediaman Krisdayanti atau yang akrab disapa Gemi, Atta dan Aurel justru dibuat kebingungan. Hal itu lantaran menu berbuka puasa yang disajikan di rumah Krisdayanti alias Gemi selalu berlimpah. Pertama kali buka bersama di rumah Gemi Krisdayanti. Ada Kire. Oh salah ya. Kire. Oh Kire udah gede sih sampai aku ketuker. Guys, kalau buka puasa di rumah Gemi tuh sampai bingung mau makan apa saking banyaknya. Bener-bener rumah nenek guys, bener-bener rumah nenek. Kayaknya lebaran di sini banyak deh sayang makanannya. Namun di balik hangatnya momen buka bersama, ada hal lain yang justru bikin netizen salfok. Ya, Atta secara belak-belakan mengumumkan bahwa sang istri akan melepas alat kontrasepsi dan kini tengah menjalani program hamil anak ketiga mereka. Gem, setuju gak dia mau lepas IUD? Katanya dia mau hembrong lagi. Supaya nggak terlalu lama 2 tahun kan nunggu. Iya. Udah mau sayang? Alhamdulillah. Pokoknya punya Dede. Nanti punya Dede. Iya. Upload Lebih cepat lebih baik kan, as soon as possible. Aku aja udah sibuk katanya buka TikTok sudah Dia paling concern kalau kamu. Iya. Karena pengen nyoba ya, namanya belum tahu berhasil atau enggak, tapi kita ya usahain lah. Ya saya sih berharap biar tambah rame ya cucunya. Gitu. Ya mungkin mereka ada program-program khusus gitu ya terkait bagaimana mereka mau plan untuk punya momongan lagi dan lain-lain. Namanya orang tua pasti akan mendoakan dan mendukung. Sebagai nenek, Krisdayanti sudah pasti happy jika Aurel punya anak lagi.
Namun benarkah karena Aurel tengah program hamil anak ketiga, Gemi dan Genda alias Ashanti memutuskan merayakan Hari Raya Idul Fitri di Jakarta? Gemi lebarannya di Jakarta, Bunda di Jakarta, alhamdulillah rame juga di Jakarta. Sangkan pada pergi. Jelang Hari Raya Idul Fitri, Inara Rusli akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Wardah Tina Mawa dan Insanul Fahmi. Permintaan maaf itu ia sampaikan lewat unggahan video di sosial media pribadinya. Permintaan maaf sekaligus menyesali atas apa yang diperbuat karena telah menyakiti hati wanita lain yang sejatinya ditunggu halayak akhirnya terucap dari bibirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lubuk hati yang paling dalam, aku ingin mengucapkan permohonan maaf. Aku juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Insan beserta keluarga besar dan juga Mawa beserta keluarga besar. Maaf untuk semua lisan sikap yang menyakiti dan setiap perbuatan yang juga tidak berkenan di hati kalian. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permohonan maaf. Maaf lahir dan batin. Seharusnya sih dari kemarin-kemarin. Dari sejak dini harusnya sudah ungkapan itu udah harus dikasih tahu. Udah diucapin gitu. Pastinya juga menyampaikan permintaan maaf juga untuk pihak-pihak yang merasa aku sakiti. Inara sepertinya sudah tak lagi ngotot untuk meminta maaf secara langsung kepada Wardah Tina Mawa. Sulitnya akses untuk bermuwajahah dengan Mawa meski berkarir di Jakarta membuat Inara memilih jalur media sosial untuk meminta maaf. Lantas benarkah permintaan maaf itu dilakukan Inara karena takut dan memiliki bukti kuat telah menikah siri dengan Insanul Fahmi? Kalau untuk Inara sendiri sih sudah legowo ya, sudah pasrah apakan yang terjadi. Nah, kembali lagi perdamaian antara Inara dengan Mawa itu baru bisa akan terjadi perdamaian RG bila mana Mawa dengan Insanul itu sudah berdamai. Inara bak makan buah si malakama. Sejak Insan merengek untuk bisa kembali ke pelukan Mawa, ibu 3 orang anak itu seperti dibuang. Belum lagi hasil olah TKP yang menyudutkan Inara jika tudingan perzinahan benar adanya. Tapi kuasa hukum Inara Hakul yakin jika semua tuduhan Mawa itu salah alamat. Kalian bilang tidak ada perzinahan, faktanya ada ya, saya sendiri yang melihat. Kalau dilihat secara hukum, menurut saya memang tidak terjadi perzinahan. Yang sesuai dengan hukum, memang disebutkan bahwa perzinahan secara hukumnya itu masuknya penetrasi atau kalau agama Islam disebutkan dukul ya. Malang nian nasib Inara. Kini Insan lebih fokus dengan urusan pribadinya dengan Mawa untuk rujuk dan mengesampingkan Inara sendiri. Meski menolak kembali bersatu, Insan masih yakin jika Mawa bakal membuka hati lagi untuknya. Saya punya harga diri, saya punya hak. Saya punya hak untuk melepaskan semuanya dan saya tidak mau sama laki yang pengkhianat. Rasa kecewa itu ada, pasti aku wajarkan. Tapi ya memang aku juga yang harus coba lebih sabar gitu kan, lebih mengerti lagi kondisinya seperti apa. Sejatinya, bulan Maret menjadi bulan paling spesial bagi Nikita Mirzani. Sayangnya, bersamaan dengan bulan suci Ramadan dan juga hari kelahiran, wanita yang kerap disapa Niki itu harus menjalani puasa dan ulang tahunnya yang ke-40 di jeruji besi tanpa ada orang-orang terkasih di sisinya. Putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasinya menjadi kado terburuk yang ia dapat di tahun ini. Meski masih menaruh kekecewaan, namun Niki bisa sedikit tersenyum karena di hari ulang tahunnya, ia mendapat banyak ucapan dari keluarga dan sahabat serta didatangi oleh ketiga anak-anaknya. Ditemani sang paman, Lintang Fajar, 2 putra Niki menjenguk sekaligus merayakan ulang tahun Niki di penjara. Tak hanya
mendatangi rutan, ketiga anak-anaknya pun memberi ucapan manis untuk Niki di hari ulang tahunnya. Selamat ulang tahun Ami. Semoga Ami cepat pulang dan cepat sembuh dari sakitnya. Selamat ulang tahun Ami. Semoga Ami cepat pulang dan panjang umur. Happy birthday Mimi. Turut sedih dia bisa cepat selesai masalahnya. Lebaran tinggal sebentar lagi. Tradisi Lebaran di Indonesia identik dengan mudik alias pulang ke kampung halaman untuk bersilaturahmi dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Uniknya, ritual mudik yang biasa dilakukan oleh sejumlah selebriti ini tak berlaku bagi pasangan Luna Maya dan Maxim Botia. Berbeda dari yang lain, untuk pertama kalinya, momen Lebaran sebagai pasangan suami istri, Luna dan Maxim justru lebih memilih menghabiskan waktu berlebaran sekaligus berlibur untuk berwisata laut ke Raja Ampat, Papua Barat Daya. Di Raja Ampat, ke pantai, main kapal laut, Luna mancing sama oh iya kita mancing ikan. Terus ikannya ada suaranya. Lewat unggahan video yang beredar di sosial media, sebelum keberangkatannya ke Raja Ampat, Luna sudah pasti mempersiapkan sejumlah barang kebutuhan. Tapi yang bikin salfok saat Luna bercerita rencana liburannya ialah karena sambil asik setrika pakaian. Bak ibu rumah tangga biasa, Luna terlihat mahir menyetrika baju milik Maxim yang rencananya akan dibawa saat berlibur. Wah, jarang-jarang nih lihat Luna nyetrika baju. Kebetulan lebaran pertama kita akan ada di Raja Ampat, jadi kita nggak akan keliling seperti kebanyakan keluarga. Ya karena aku udah berkeluarga, jadi kita bebas menentukan Ramadan kita mau ngapain gitu. Kalau dulu biasanya aku pulang ke Bali, cuma kali ini kayaknya akan di Raja Ampat. Sudah lama aku tidak bersua dengan orang tua dan sanak saudara. Sama-sama berlibur jelang lebaran dengan suasana lautan yang indah, bedanya pasangan keluarga Ari Kriting dan Indah Permatasari benar-benar pulang ke kampung halaman Ari Kriting di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sudah di kampung Bang Ari, di Bau-Bau. Lihat dong rumahnya Bang Ari itu ya, depannya. Twing, laut. Masya Allah, kerennya ya. Inilah pemandangan kami, bagus sekali kalau di kampung. Momentum Hari Raya Idul Fitri yang seharusnya jadi momen paling tepat untuk bersilaturahmi dan saling maaf-memaafkan justru tak dirasakan lagi oleh istri Ari Kriting, Indah. Pasalnya hubungan dengan sang ibu kandung Nursya tak kunjung membaik. Makanya saya tidak mau lihat. Yang penting sudah ku maafkan Indah Permatasari, tapi tidak mau kulihat. Mau apa kalian? Mau apa? Namun Indah dan Ari seolah sudah kebal dengan sikap Nursya. Tak mau larut dengan sedih, Indah lebih memilih untuk happy di kampung halaman suami bersama putranya Naka. Indah juga benar-benar merasakan kebahagiaan diterima hangat oleh keluarga Ari. Tak hanya bisa lihat pemandangan laut dari jarak dekat rumah, selama di Bau-Bau, Indah dan Ari juga menikmati sunset sambil ngabuburit dan berbuka puasa, lengkap dengan es pisang hijau khas Sulawesi. Naka sang putra pun asik bermain di pinggir pantai dengan bebas. Buka puasanya di pinggir pantai kayak gini, enak banget. Selamat berbuka. Bagus banget ya view-nya ya. Ini udah sunset banget dan kita buka puasanya di sini. Mungkin itu juga menjadi salah satu memorinya dia gitu. Ketika nanti dia besar, dia mungkin bisa lihat filenya mungkin masih ada. Kalau zaman sekarang kan mungkin digital bisa lebih long last. Pemirsa
Pemirsa, Indah Permatasari dan Kak Ari Kriting ini pilih mudik penuh dengan vibes lokal di Bau-Bau ya. Dari war takjil sampai buka puasanya di pinggir laut loh. Lengkap banget, soalnya nih ya si kecil Naka langsung juga menyatu dengan alam. Aduh, main di pinggir pantai gitu. Naka, Om Robi iri, seru banget kayaknya ya. Walaupun pemirsa nih ya, isu hubungan keluarga masih jadi tanda tanya besar. Yang penting kan kebahagiaan si kecil tetap tercipta, alhamdulillah ya. Nah sementara itu, lebaran ala Luna Maya dan juga Maxim kali ini beda banget nih pemirsa vibes-nya. First time mereka lebaran dengan status sebagai suami istri. Luna dan Maxim akan lebaran di Raja Ampat, sekaligus juga liburan. Aduh, pasti happy banget nih ya. Intinya, lebaran memang bukan soal di mana kita berada, tapi dengan siapa kita berbagi rasa. Betul nggak pemirsa? Oke semuanya, selamat pagi bersama saya Robi Purba yang siap nge-spill cerita selebriti yang paling hot dan juga update hanya di obrolan seputar selebriti. Kita lanjut ya. Coming up next ada Rizky Bilar dan juga Lesti yang publish akhirnya nih wajah dan nama anak ketiganya. Nah sementara itu jelang hari raya, Karina Ranau jalani amanah dari almarhum Kang Epi. Nah berita selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti. Lebaran Idul Fitri ini jadi lebaran terberat bagi Karina Ranau. Lantaran ini kali pertama ia dan anak-anaknya akan merayakan lebaran tanpa suami tercinta, Epi Kusnandar yang wafat pada 3 Desember lalu. Meski begitu, Karina berusaha ikhlas menerima kenyataan pahit ini. Ia pun merasa bersyukur karena lebaran ini bisa menjalankan amanah suaminya, yakni memberikan hadiah lebaran kepada karyawannya yang siap mudik ke kampung halaman. Kebetulan ada sedikit bingkisan dan dari almarhum untuk anak-anak, semoga bermanfaat. Nih siapa yang marun? Acil, Kornel. Pasti ya Bu. Ya, gila. Buat mama, jilbab yang nggak ada mamahnya buat kakak. Ini boleh Bu. Putih, nih. Selain memberikan baju lebaran dan jilbab, Karina juga memberikan titipan uang dari almarhum Kang Epi. Meski jumlah tak seberapa, setidaknya melihat senyum bahagia para karyawannya bisa membuat almarhum Kang Epi tenang. Oh iya, ini ada titipan dari Bapak, dari almarhum Bapak, dari Epi Kusnandar, jangan mengeluh tapi mengolah. Aiwang. Ini Aloy. Arul. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Gimana? Seneng nggak? Selama ini menurut Karina, mendiang suaminya memang cukup perhatian kepada karyawannya yang telah bekerja di warung makan miliknya. Salah satunya, Kang Epi pernah berucap lebaran nanti ingin membelikan sepatu baru kepada mereka. Dan hari itu, Karina mewujudkan keinginan almarhum untuk membelikan sepatu baru yang sudah ia pesan. Ini kenapa pada pakai sendal mudiknya? Tuh sendalnya juga tuh. Ya Allah, sendalnya. Fotoin tuh sepatunya ukurannya berapa, saya mau beliin katanya gitu. Ini Kornel. Terima kasih banyak. Langsung dipakai. Mau pakai langsung di jalan atau disimpan dulu? Pakai buat mudik sekarang cuma pulang. Langsung pulang. Selamat mudik lebaran, semoga perjalanannya lancar, ketemu sama keluarga. Usai memberikan bingkisan lebaran, Karina pun tak lupa untuk menunaikan kewajibannya membayar zakat fitrah. Tapi kali ini, Karina memilih memberikan zakat fitrah berupa uang langsung kepada seorang nenek yang mengaku dulu selalu diberi makan oleh Kang Epi. Ini bajunya, ini kerudungnya, nanti dipakai. Sama ini zakat dari Bunda buat Empok, dari Bapak Epi Kusnandar. Jangan mengeluh tapi mengolah, kata Bapak. Nih, Itu sering ngobrol sama almarhum selama buka warung gitu. Kalau pulang tiba-tiba Bun, itu ini pokoknya selalu bahas dia gitu. Dan dia juga suka cerita, Bapak suka kasih makan ya sedikit nggak banyak tapi semoga berkah gitu. Saya amanahkan
dari almarhum. Sementara itu, jelang lebaran yang tinggal menghitung hari, keluarga Mpok Alpa yang masih diliputi kesedihan karena lebaran ini akan sangat berbeda tanpa Mpok Alpa, juga melanjutkan tradisi yang selalu dilakukan Mpok Alpa jelang lebaran, yakni belanja baju lebaran. Makanya sebagai anak tertua, Shirley memboyong adik-adiknya juga para suster dan ART di rumah untuk belanja baju lebaran di kawasan Pondok Gede. Pemirsa, jadi hari ini aku mau nyari baju buat lebaran. Karena kan dulu mama tuh selalu inget sama sus kalau misalkan mau lebaran gitu kan, ya walaupun 1-2 setel, tapi kita harus ingat sama tradisi mama gitu. Jadi sekarang kita mau jalan buat beli baju. Alhamdulillah baju dari tahun ke tahun saya masih ada. Jadi yang pentingnya anak-anak aja sama sus. Nah ini pasukan aku nih, sini mau baju gak? Mau baju gak? Nah guys, aku bawa kembar juga sama suster. Ini ada kembar, ada Abi sama suster-suster. Setelah cukup lama memilih baju, rupanya Fatih alias Petong, anak kedua mendiang Mpok Alpa, tertarik dengan kaos bergambar Basta Lolet. Bocah 9 tahun itu sampai ambil 2 kaos. Sama tapi ininya cukup aja Pak. Sementara untuk baju si kembar Rafa dan Raffi karena masih bayi, Shirley lah yang memilihkan baju untuk kedua adiknya itu. Aji Darmaji dan para suster dan ART yang bekerja di rumah juga sudah mendapat baju lebaran. Ya senang, alhamdulillah. Sekarang namanya kan kita kan mau lebaran kan, pasti kan pengen banget yang namanya baju baru walaupun cuma 1-2 gitu kan. Karena kan dari dulu tuh mama selalu kayak misalkan ngajak sus buat beli baju gitu. Terus kayak aku jadi sekarang gantiin mama, lanjutin pokoknya kebaikan mama gitu. Selama belanja, Shirley mengaku selalu teringat sang mama, apalagi baru-baru ini sang mama hadir dalam mimpinya. Hal itu membuat Shirley sedih sekaligus bahagia karena pada akhirnya ia bisa bertemu dengan mendiang sang mama walau hanya dalam mimpi. Kemarin pas ulang tahun mama datang ke mimpi. Mama kan suka banget sama bunga anggrek. Nah terus kemarin aku nyari bunga anggrek, jadi aku bawa ke makam, bawa bunga anggrek. Terus kebesokannya mama datang ke mimpi gitu. Terus mama kayak ngomong makasih kak kadonya. Setelah sempat menyembunyikan wajah dan nama putri ketiganya yang lahir 23 Februari lalu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya menggelar acara akikah putri ketiga mereka secara meriah dan dihadiri para selebriti kenamaan. Di momen tersebut, Leslar resmi mengumumkan nama putri mereka kepada publik, yakni Eljoy Tamara Bilar. Eljoy Tamara itu terinspirasi dari nama salah satu pemain bola favorit kita ya, kebetulan telah berpulang di tahun lalu. Terus kita kepikiran kenapa nggak mengambil unsur nama tersebut. Akhirnya tercetuslah nama Jota, Joy, di mana Joy-nya adalah Joy, Tanya adalah Tamara. Justru waktu itu yang yang bilang kalau bisa emang yang ini namanya harus Jota, mau cewek atau cowok gitu. Jadi akhirnya yang berpikir keras makanya kalau cewek apa ya. Namun alih-alih ingin unik dan berbeda lewat pemberian nama putri ketiganya, Lesti dan Bilar malah jadi sorotan. Ya, banyak netizen yang mempertanyakan pilihan nama sang buah hati serta artinya. Bahkan tanda baca di atas nama Joy disebut-sebut melanggar aturan peraturan Menteri Dalam Negeri. Arti secara bahasa Inggris berarti kebahagiaan. Kemudian Tanya kita ambil ada beberapa opsi, tapi akhirnya jatuh pilih kepada Tamara. Karena Tamara secara arti atau secara makna itu tamer ya, dalam bahasa Arab untuk kurma. Dimana insya Allah ini bisa menjadi doa
Eljoy Tamara tidak hanya menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan, namun juga manis seperti kurma dalam bersikap, dalam berperilaku. Aku manggilnya Tamara, tadi aku bilang gitu. Aku semuanya manggilnya Tamara. Aku bilang kenapa? Karena buat aku Tamara itu kayak cewek banget gitu, yang ningrat, yang pokoknya cantik gitulah pokoknya ya. Nah, sesuai dengan namanya. Terlepas dari pro dan kontra soal dugaan pelanggaran aturan, yang pasti nama putri ketiga pasangan Lesti dan Bilar ini punya makna yang dalam dan spesial. Sebagai orang tua, Leslar juga ingin sang putri tumbuh menjadi pribadi yang hebat, penuh kebahagiaan, dan membawa kebanggaan bagi keluarga. Juga sama kakak-kakaknya. Ini boleh juga begitu. Iya, Masya Allah. Maksudnya apapun itu selain kebenaran, selain secara paras cantik juga paras akhlaknya ya, paras hatinya. Baik dunia. Malaikat kecilku. Memanasnya konflik Timur Tengah rupanya bukan hanya berdampak pada jalur penerbangan internasional, jalur perminyakan yang sulit dan terbatas, ternyata juga berdampak pada jalur percintaan artis Barbie Kumalasari. Siapa sangka ternyata Barbie punya kekasih dari negeri Iran yang kisah cintanya sudah berjalan 2 bulan. Namun naasnya kekasihnya hingga detik ini menghilang tanpa kabar. Siapakah sosok pria yang berhasil merebut hati Barbie begitu dalam? Namun bila hari namanya Muhammad, namanya dia, umurnya itu 34 tahun. Nah, dia kerja di Utrecht di Amsterdam dan dia engineering mesin. Itulah aku mikirnya gini, kan umur aku udah 43 ya. Maksudnya aku udah trauma juga, takut kan aku pacaran nanti takut sakit hati. Jadi aku bilang udah kita married aja. Nah, dia juga kan single dan ya kalau untuk umur 34 aku rasa kalau single juga dia juga memang ya udah kenapa enggak kita serius aja. Jadi dia juga nggak ada keberatan. Terus waktu aku lagi sama dia juga dia telepon mamahnya apa gitu kan. Mamanya memang di Iran. Jadi semuanya juga keluarganya udah setuju. Dapat kabar dari kekasih yang digadang-gadang akan menjadi calon suaminya dalam waktu dekat bikin Barbie dilanda galau bahkan stres. Barbie bingung lantaran memikirkan apakah calon suaminya masih hidup ataukah hilang begitu saja bak ditelan bumi. Tanggal 20-an ya, kalau nggak salah tanggal 20 lebih lah ya, pokoknya sebelum akhir bulan dia berangkat ke Iran gitu. Nah itu dia, aku nggak nyangka kalau tahu gitu kan aku banyak detail gitu. Aku tanyain semuanya. Nah kalau ini kan enggak, cuman yang aku tahu semua keluarganya di Iran. Sempet aku kemarin tuh agak kena mental juga ya, seminggu 2 minggu kan berharap aku telepon. Terus nggak ada kabar sama sekali dan memang kan Iran juga kan ini ya wifi-nya apa semuanya kan terputus. Meski baru seumur jagung kisah romansa keduanya, faktanya pasangan yang sedang fall in love itu serius merencanakan pernikahan di tanggal 29 Mei 2026 mendatang. Buktinya Barbie dan Muhammad rela bayar uang muka ratusan juta sewa wedding organizer demi konsep pernikahan impian. Kayaknya udah hopeless juga gitu. Mana sementara kan WO udah ada yang kita DP gitu kan. Jadi ya udahlah, aku udah mengikhlaskan aja apapun yang terjadi walaupun aku nggak tahu sampai saat ini kabarnya karena semuanya kan nggak dihubungin juga gitu. apa maksud dunia? Namanya hidup ya pemirsa, kadang rencana nggak selalu berjalan mulus sesuai dengan harapan kita semua. Sama nih seperti rencana bahagia yang sudah disusun matang sama Barbie Kumalasari yang harus terancam buyar pemirsa gara-gara calon suaminya tiba-tiba hilang kontak gitu di tengah konflik Timur Tengah. Aduh, ini pasti galau banget ya Mbak Barbie ya. Apalagi kan ada biaya ratusan juta yang sudah dipersiapkan dan ikut juga jadi taruhan. Nah kita doain ya, semoga ada kabar baik yang segera datang, amin ya. Tapi kita semua harus percaya apa yang ditakdirkan oleh Tuhan, kita nggak akan pernah tertukar. Yang pasti baik-baik buat kita semua, amin. Oke pemirsa, kita kembali sesaat lagi ya, tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti.
Welcome back everybody di obrolan seputar selebriti. Nah, buat Anda yang ada di Karawang, siap-siap ya. GTV akan hadir lebih dekat dengan Anda semua lewat program New Family 100 Festival. Ada Irfan Hakim bareng dengan deretan bintang favorit Anda bakal hadir langsung loh di Resinda Park Mall Karawang. Ini mulai tanggal 13 sampai dengan 18 Maret dari jam 10 pagi. Dan acaranya gratis, tis. Dan tahu nggak sih, Anda nggak cuma bisa nonton doang keseruannya, tapi juga bisa ikutan main dan bawa pulang hadiahnya banyak dan menarik semua. Dan tunggu juga ya program New Family 100 Festival di Bekasi, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Depok, Kabupaten Tangerang sampai dengan Tangerang Selatan. Dan saksikan terus dong New Family 100 setiap hari jam 7.15 malam hanya di GTV Channel 30. Oke pemirsa, jangan lupa ya terus saksikan obrolan seputar selebriti yang pastinya hanya di GTV jam 8 pagi. Untuk sementara aku Robby Purba pamit dan sampai jumpa.